Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Allah Bapa yang hidup, yang di hadapan-Mu semua makhluk, semua manusia hidup. Kami percaya Tuhan, Engkau hidup bersama kami, mendampingi kami, menguatkan kami, menumbuhkan harapan kepada kami untuk terus menjalankan kehidupan ini dengan penuh cinta kasih. Terima kasih Tuhan atas anugerah keabadian yang Kau berikan kepada kami. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudaraku yang terkasih dalam Kristus, pada bacaan pertama hari ini kita mendengar suatu keputusasaan dari Tobit dan Sarah. Tobit sudah 4 tahun lebih menderita matanya buta. Ya. Dan dia mengeluh sedih, nestapa. Dan dia merasa putus asa dan lebih baik dia mati saja. Demikian juga dengan Sarah yang menikahi 7 pria tetapi semua mati. Karena semua dibunuh oleh si iblis Asmodeus. Kedua-duanya mohon kepada Tuhan mengungkapkan hatinya, penderitaannya dengan jujur di hadapan Allah. Dan mereka dengan penuh kerendahan hati meminta kepada Tuhan, kepada Yahweh, untuk menyembuhkan mereka. Dan karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup, maka Dia mengirim malaikat Rafael untuk menyembuhkan Tobit dan memberikan anak Tobit, Tobia, kepada Sarah. Saudara, tidak ada satu penderitaan pun yang tidak didengarkan oleh Tuhan. Dan ini harus kita yakini dengan sungguh-sungguh. Sekali lagi, tidak ada satu doa kita yang tidak didengarkan oleh Allah. Ya. Dan Dia dengan hak khususnya akan memberikan yang terbaik untuk kita. Entah itu mengabulkan, entah itu tidak mengabulkan, itu hak Tuhan. Tapi Tuhan mendengarkan doa-doa kita. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Karena itu dalam bacaan Injil hari ini, Yesus ditantang oleh orang Saduki tentang seorang wanita yang punya 7 suami dan mati semua. Lalu pada akhir zaman ketika dia bangkit, apakah atau siapakah yang akan menjadi suami dari wanita itu? Saudara, Yesus mengatakan kalian sesat. Sekali lagi kalian sesat. Nah, itulah seringkali kita sebagai manusia seringkali menyamakan apa yang di dunia ini dengan yang di surga. Ya. Di surga itu seperti kata Paulus tidak sebanding dengan penderitaan yang kita alami. Tidak sebanding dengan kesukaan, kesenangan, kebahagiaan duniawi. Tidak sebanding. Kita lihat dalam pengalaman Petrus, Yakobus, dan Yohanes bersama Yesus dalam kemuliaan Yesus di surga. Wajahnya berkilau-kilauan dan tak seorang pun yang dapat bisa mencuci kebersihan warna dari kain putihnya Yesus. Seperti itu. Jadi orang tidak lagi kawin dan mengawinkan. Di surga, di hadapan Allah, semua orang hidup. Maka sangat aneh ya bagi kita orang Kristen, orang Katolik, ketika ada yang mengatakan, agama tertentu mengatakan di surga kita akan dilayani oleh 72 bidadari. Itu kan mitos yang gak logis. Kita mau menerapkan yang di dunia ini di surga tidak bisa. Surga itu melampaui semua bayangan kita yang tak dapat dipikirkan oleh manusia. Karena itulah maka kita sebagai orang Kristen harus bersyukur dan berterima kasih. Bahwa kita akan mendapatkan suatu kebahagiaan yang tak dapat dilukiskan dunia yang sekarang ini kita hanya sekedar mencicipi sekecil. Ya. Dan itulah yang menguatkan kita semua. Ya, menguatkan kita semua bahwa perjuangan pergulatan kita di dunia ini sebesar apapun, seberat apapun penderitaan, sehebat apapun penderitaan, tidak sebanding dengan kemuliaan. Ya, maka ini suatu penguatan bagi kita, suatu penjelasan, suatu penerangan penjelasan yang kuat bagi kita. Supaya kita tetap bertahan dalam segala sesuatu. Paulus mengatakan kalau kita bertahan sampai akhir,
kita akan mendapatkan hadiah yang jauh lebih besar daripada penderitaan yang kita alami di dunia ini. Saudara, seperti itulah iman kita. Seperti itulah yang Tuhan mau janjikan kepada kita. Jadi Yesus justru berkorban, disalibkan, diperlakukan begitu luar biasa mengerikan, supaya setiap orang, Yesus mengatakan, setiap orang jangan binasa, tetapi sampai kepada kehidupan kekal, keabadian. Ya. Nah, maka kalau ini yang Tuhan janjikan kepada kita, maka mari kita bertahan. Mari kita kuatkan. Seandainya kita punya keinginan, kerinduan manusiawi kita, pasti saya yakin bahwa kita akan suka dibebaskan dari segala macam belenggu, dari segala macam dosa, segala macam penderitaan, apapun pasti kita semua ingin dibebaskan dari itu. Tapi pakailah jalan yang benar. Pakailah bersama Yesus. Tinggallah bersama Yesus. Dan kalau saya menderita, menderitalah untuk orang lain. Untuk dosa-dosaku juga, untuk dosa orang lain, dosa siapapun juga. Dan itu dilakukan oleh Yesus. Ya, saudara, jadi ini justru sekali lagi menguatkan kita, mendorong kita untuk tetap bertahan, untuk tetap kuat di dalam segala sesuatu yang kita alami, segala sesuatu yang kita jalani hari ini, sekarang ini, saat ini juga. Ya, nah itu juga yang kedua, dalam kehidupan ini perspektif hidup kita adalah perspektif ilahi, perspektif keabadian, perspektif kemuliaan, kerajaan Allah. Ya, karena kita sekarang ini sangat-sangat dipengaruhi oleh keindahan, daya tarik duniawi, daya pesona duniawi yang tak terkirakan, mungkin juga dalam batas tertentu orang lain. Tapi itu tidak lagi sebanding, saudaraku sekali. Boleh kita menikmati apa yang kita terima di dunia ini. Entah ke rumah, entah mobil, entah harta, entah kekayaan, entah kenikmatan, apapun juga. Ya. Boleh kita nikmati, tetapi jangan pernah itu menjadi satu-satunya yang kita cari di dunia ini. Ya, bukanlah satu-satunya yang kita dambakan di dunia ini, karena itu tidak akan dapat menyelesaikan apa yang sungguh-sungguh menjadi kerinduan hati kita yang terdalam. Maka Santo Agustinus mengatakan hati kita diciptakan hanya untuk Allah. Ya, sekali lagi, hati kita, hidup kita diciptakan hanya untuk Allah, bukan untuk yang lain-lain. Maka seberat apapun kita harus perspektif kita. Ya, jangka panjang kita, hidup kita berapa tahun? Pemasmur bilang 70 atau 80 jika kuat. Setelah itu tidak lagi. Maka mari kita mohon rahmat itu kepada Tuhan. Yang kedua, kita itu diciptakan untuk keabadian. Ya, Anda lihat, Anda ingat kita ingat ketika dalam kitab Kejadian, si iblis itu tahu bahwa manusia itu diciptakan untuk keabadian. Engkau tidak akan mati. Ya. Jadi ketika dikatakan Tuhan mengatakan melarang Adam dan Hawa untuk mengambil buah itu, kalau kamu mengambil buah itu kamu akan mati. Tapi si iblis tahu bahwa manusia tidak akan mati. Kamu tidak akan mati kalau kamu mengambil itu. Ya, nah artinya apa? Artinya kita itu diciptakan bukan untuk mati, bukan untuk binasa, bukan untuk selesai. Tapi untuk keabadian, untuk kekekalan. Ya. Maka mari kita jalani hidup kita menuju kekekalan itu dengan satu-satunya cara, satu-satunya jalan melalui Yesus dan hidup dalam cinta kasih kepada siapapun. Kepada apapun, orang lain yang kita benci, yang kita tidak sukai, yang kita tidak senangi, berjuang dan bergulat, karena pada akhirnya hidup kita diuji, dites dengan berapa kasih yang telah kuberikan kepada diriku sendiri, kepada orang di sekitarku, orang yang dekat dengan aku, dan kepada umat manusia. Itulah ukurannya. Ya, kasih yang akan menjadi ujian kita selama kita di dunia ini. Maka mari saudaraku terkasih, semoga Anda dan saya sekali lagi tahu dan sadar Tuhan telah memberikan sesuatu keabadian dalam diriku sekarang ini juga. Dan itu harus kita jalani terus menerus. Ya, dalam kesetiaan, ketekunan, dalam penderitaan sehebat apapun. Dan seandainya saya memiliki suatu kerinduan, kesenangan, kebahagiaan, itu wajar dan normal. Persembahkan kepada Tuhan. Seperti Sarah dan Tobit
yang mempersembahkan penderitaannya kepada Tuhan, dan Tuhan mendengarkan dengan mengirim malaikat Rafael. Tuhan juga mengirim pada kita malaikat-malaikat, entah orang dekat dengan kita atau siapapun juga, supaya kita tetap bertahan di dalam Yesus. Di dalam Yesus ada keabadian, ada kekekalan, dan itu diberikan kepada orang yang berani percaya dan beriman kepada Yesus dalam situasi apapun. Tuhan memberkati Anda. Bagi Anda yang sakit, tetap bertahan dan kuat. Bagi Anda yang menderita, tetap kuat dalam situasi apapun. Tuhan memberkati Anda, meneguhkan Anda, dan kita semua untuk saling mendoakan berkat Tuhan atas hidup Anda semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.